Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, suara takbir berkumandang di seluruh penjuru dunia termasuk di tanah air. Mengingat umat muslim hari ini pun tengah merayakan hari penuh kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Menjadi presenter yang sangat populer, nama Irfan Hakim pun sudah tidak diragukan lagi. Menjadi artis multitalenta, membuat karir dan namanya di dunia hiburan pun semakin memuncak dengan penghasilan yang sangat besar. Atas keberhasilannya itu, Irfan Hakim pun tidak hanya memperkaya dirinya sendiri, namun ia sering berbagi seperti saat ia membawa rombongan keluarga besar hingga karyawannya untuk beribadah umroh. Tak tanggung-tanggung, di tahun 2018 lalu, Irfan Hakim pun pernah memboyong 91 orang keluarga besarnya untuk ibadah umroh. Lalu, seperti apa di tahun 2024 ini? Irfan Hakim pun kembali memboyong keluarga besarnya sebanyak 40 orang ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh bersama. Seperti apa rasa syukurnya bisa merayakan Idul Fitri untuk pertama kalinya di Tanah Suci? Tak hanya Irfan Hakim, tahun ini pun menjadi tahun yang penuh berkah dan kebahagiaan bagi Anang dan Ashanty, lantaran bisa menjalani umroh di momen 10 hari terakhir Ramadan bersama keluarga besarnya. Lantas, bagaimanakah kebahagiaan yang terpancar dari keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty ketika mereka merayakan Lebaran untuk pertama kalinya di Mekah? Dan bagaimana pula Anang dan Ashanty yang terlihat merayakan ulang tahun Arsya yang ke-6 di sela-sela menjalani ibadah umroh mereka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari Raya Idul Fitri akhirnya hadir di tengah-tengah kita. Momen setelah sebulan penuh berpuasa itu pun diakhiri dengan penuh rasa syukur kemarin. Dan disambut dengan datangnya hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Umat muslim di penjuru dunia termasuk di tanah air merayakan hari kemenangan itu pun dengan penuh sukacita karena bisa berkumpul dengan keluarga. Seperti yang kini tengah dirasakan oleh presenter Irfan Hakim, di mana momen Idul Fitri di tahun 2024 ini menjadi momen yang membahagiakan baginya. Lantaran hari ini ia pun terlihat memboyong keluarga besar dan karyawannya sebanyak 40 orang untuk berangkat umroh bersama Irfan Hakim ke Tanah Suci. Lantas, apa alasan Irfan Hakim kembali mengajak keluarga besar dan karyawannya untuk berangkat umroh bersama sekaligus merayakan Hari Raya Idul Fitri di Tanah Suci? Alasannya apa sih memboyong semua keluarga dan karyawan ini 40? Enggak semua, kalau semua gue harus 100 orang lebih. Ini cuma kakak adik dengan ipar-ipar, dengan beberapa ponakan, dengan mertua dan orang tua dan beberapa karyawan. Ya alasannya karena gue salah satu doa gue dulu tuh ketika umroh pertama kali gue langsung berdoa, dan haji pertama kali juga berdoa mudah-mudahan orang-orang yang gue cintai itu bisa ikut merasakan apa yang gue rasakan ketika beribadah di Tanah Suci. Dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, hampir setiap tahun ada yang diberangkatkan. Tapi kalau untuk masif seperti ini, banyak seperti itu ya jarang-jarang. Contohnya dari 5 tahun lalu sama sekarang. Insya Allah akan dirutinkan, insya Allah selalu memberangkatkan umroh orang-orang yang dicintai biar berkah. Enggak sih, nggak mendadak, ini direncanakan beberapa bulan yang lalu, tapi disesuaikan dengan libur kerja gue. Kan gue kerja tuh sepanjang tahun kecuali Lebaran. Lebaran ini ya
liburnya cuma beberapa hari, ya udah akhirnya 9 hari gue ambil untuk umroh bersama keluarga. Tanggal 9 pergi, insya Allah tanggal 17 insya Allah kalau lancar sudah kembali ke tanah air dan langsung bekerja kembali. Alhamdulillah. Perjalanan umroh yang kesekian kalinya bagi Irfan Hakim ini pun tentunya menjadi momen yang berbeda. Seperti yang diakuinya saat dijumpai oleh tim intens investigasi di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Di mana Irfan pun mengakui ini adalah momen pertamanya bisa lebaran di Tanah Suci yang sudah menjadi cita-citanya yang akhirnya terkabul. Pengalaman pertama gue insya Allah akan bisa lebaran di Tanah Suci. Sebelumnya alhamdulillah pernah Ramadan di Tanah Suci pernah, tahun baru Tanah Suci pernah, ulang tahun Tanah Suci pernah, bareng-bareng satu keluarga besar, sendirian juga pernah. Dan sekarang setelah 5 tahun yang lalu terakhir umroh karena pandemi dan lain-lain, karena pas terakhir umroh juga kan itu sama persembahan buat almarhum tercinta, ya kali ini akhirnya pergi umroh lagi. Yang lebih bikin gue lega adalah ternyata di Arab juga kali ini Idul Fitrinya bareng, yaitu tanggal 10 April. Nah jadi insya Allah sesuai dengan rencana, jadi kayak hari ini kan hari terakhir bulan Ramadan, tadi gue sahur di Jakarta, insya Allah nanti kalau diberikan pelajaran buka puasa nanti di Mekah. Di jam? Hah? Di jam? Ya maghrib lah. Enggak, maksudnya hitungannya berapa jam? Beda 4 jam, jadi seperti kita buka puasa jam 10 malam, jadi gue nambah 4 jam. Jadi sepanjang perjalanan tadi pesawat juga ya puasa, ya tidur aja lah udah. Nah jadi malam takbirannya diisi dengan umroh, besoknya bisa subuh kita sholat id di Masjidil Haram. Alhamdulillah insya Allah menjadikan kelancaran. Pengalaman juga lebaran di Tanah Suci? Belum ada. Pernah, berarti tapi kalau Ramadan Tanah Suci sih udah beberapa udah pernah. Tapi kalau lebaran Tanah Suci belum ada, tapi jadi excited banget. Dan alhamdulillah yang gue takutin itu tadinya, takutnya gue di perjalanan di sana udah keburu Idul Fitri kan, bisa terjadi seperti itu karena tergantung hilal di tiap-tiap negara. Alhamdulillah sama. Jadi dari imam tuh gue cari info, masih ada taraweh di Mekah, berarti Idul Fitrinya sama. Sebelumnya, Irfan Hakim pun juga mengungkapkan momen penuh haru saat dirinya mengumumkan akan berangkat umroh dan mengajak beberapa karyawannya. Lalu, seperti apakah gambaran saat Irfan Hakim mengumumkan akan mengajak keluarga dan juga karyawannya untuk melakukan perjalanan spiritual tersebut? Ya, jadi ada beberapa kriteria juga, ada yang karena kerjanya sudah lama banget, karena ada yang sudah sampai belasan tahun, ada yang kerja di gue itu dari gue masih bujangan sampai gue sekarang anak 5 ada, terus juga ada segala macam lah dengan berbagai ya itu kan hati yang menggiring siapa yang mau dibawa. Jadi total dari karyawan tuh baru 8 orang, kemudian keluarga jumlah total 32, jadi total 40 orang. 40 orang, insya Allah di sana 1 bis. Keluarga ya tadi mama, orang mertua juga, kemudian adik dan kakak-kakak dengan ipar-iparnya semuanya, kemudian beberapa keponakan dan karyawan gitu. Lantas, seperti apakah kebahagiaan yang terpancar dari keluarga Anang dan Ashanti yang juga merayakan Lebaran untuk pertama kalinya di Tanah Suci Mekah? Halo, saya Bang Kiswito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi, tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Keluarga Hermansyah adalah salah satu keluarga terkenal, di mana setiap kegiatan yang dilakukan tentu akan menjadi perhatian publik. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Anang dan Ashanti pun terlihat memboyong keluarga besarnya hingga orang-orang yang bekerja padanya untuk ikut serta menjalani ibadah umroh. Lantas, seperti apakah perjalanan spiritual Anang dan keluarga selama di Tanah Suci sejak 10 hari terakhir Ramadan tersebut? 10 terakhir akan ada di
Mekah Madinah. Jadi hari rayanya kita di Madinah. Ini nanti 5 hari sebelum hari raya kita di Mekah. Sama abang, sama kakak, sama Aminah, sama Azura. Pertama. Untuk berlebaran. Ramadan. Seperti diakui oleh Ashanti beberapa waktu lalu, saat dirinya dan keluarga berada di Bandara Soekarno-Hatta, bahwa momen untuk bisa merayakan Idul Fitri di Tanah Suci merupakan keinginan yang sudah lama ia impikan. Dan kini, tepat di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kebahagiaan Anang dan Ashanti, anak-anak hingga karyawannya pun juga terpancar. Di mana hal tersebut bisa terlihat dari postingan foto-foto dan juga video terbaru mereka di media sosial. Lantas, seperti apakah ungkapan Ashanti di hadapan awak media beberapa saat sebelum terbang ke Tanah Suci? Emang dari dulu pengen banget ngerasain lebaran di Tanah Suci gitu kan. Terus ya kayaknya bakalan, karena kan kita harusnya tahun ini mau haji, terus kita kan jadinya tahun depan. Jadi yaudah kita umroh aja deh gitu. Tapi pengennya 10 hari terakhir di sana, karena katanya kalau umroh 10 hari terakhir di sana itu pahalanya seperti haji gitu. Dan kita juga akan Idul Fitri juga di sana. Jadi alhamdulillah semua keluarga ikut, anak cucu semua lengkap, jadi happy gitu. Alhamdulillah bisa berangkat sama istri, sama anak, sama berangkatin ada tim-tim di rumah juga, tim-tim di kantor juga. Insya Allah di 10 hari terakhir Ramadan ini mau hunting malam Lailatul Qadar di sana, semoga lancar, amin. Total ini sama bunda juga, jadi sekitar barengan sekitar 20 mungkin ya kalau semuanya digabung. Jadi kado Hanifnya hari ini buat kita berdua sih, saling kado mengadoi kalau ini perjalanannya buat pernikahan kita. Semoga anniversary ke-3 tahun ini dengan umroh ini kita jadi banyak berdoa di sana, jadi lebih kuat, dijaga dari gangguan, dijaga dari hal-hal yang buruk. Ini juga pertama kalinya mau bawa Azura juga, karena Aminah ini alhamdulillahnya udah yang kedua gitu, jadi senang banget. Karena kebetulan juga benar, ya, karena orang tuaku di sana, orang tua Aurel tiba-tiba di sana juga. Dan tentunya salah satu sosok yang sangat bahagia bisa ikut serta ke Tanah Suci untuk jalani umroh sekaligus merayakan Hari Raya Idul Fitri di Mekah adalah Ateng Suwarsi, asisten rumah tangga yang telah mengabdi pada keluarga Hermansyah lebih dari 5 tahun itu. Ini kita memang pengen quality time sekeluarga, tapi tetap ada Uteng sama ada Adel yang ikut berdua, jadi kita bertujuh. Gimana, Bun? Cucu-cucu ada deg-degannya nggak sih, Bun? Enggak lah, seneng, malah aku udah tahu Aminah sama Azura akan ngapain nanti di sana. Dan seperti apa pula keluarga Anang dan Ashanti yang merayakan perayaan ulang tahun Arsya yang ke-6 tahun di Tanah Suci. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Selain umroh yang cukup berbeda di tahun ini, lantaran bisa merayakan Idul Fitri di Mekah. Beberapa tahun lalu, tepatnya di Oktober 2022 lalu, keluarga Anang dan Ashanti juga menjalani umroh yang cukup berbeda dengan merayakan hari ulang tahun Arsya yang ke-6. Seperti tampak dari unggahan media sosial milik keluarga Anang Hermansyah pada kala itu, di mana mengungkapkan kebahagiaan bahwa Arsya dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-6 tahun di sela-sela pelaksanaan ibadah umrohnya pada 2022 lalu. Mekah, Jumat jam 5 subuh. Dear Arsya Hermansyah, hari ini 6 tahun yang lalu,
tepat 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda kamu lahir. Dan tepat di Tanah Suci, hari ini kita merayakan bersama dengan berdoa kepada Allah Sang Pencipta. Kelak kau akan tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang sehat jasmani dan rohani, anak yang berbakti, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, anak yang beruntung, sukses, selamat dunia akhirat. Tulis Ashanti pada kala itu. Kami dari Damai Hermansyah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.